Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Fatan. Nama saya Ilyas. Nama saya Dava. Saya Torik. Oke, jadi di sini kita bakalan nyeritain sejarah Perang Sampit untuk tugas bahasa Indonesia menceritakan teks sejarah. Jadi kita dari kelompok nggak tahu kelompok berapa. Intinya kita bakalan bikin podcast yang nama podcastnya adalah PWK atau Podcast Warung Kantin. Oke. Dengerin, stay tune nanti biar YouTuber. Jangan lupa ditonton. Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Ono dia berdua datang lo. Ngapain lo nelpon gua? Ambil bangku dah tuh. Ngapain? Ngajak gua ke sini. Gitu. Udah ambil podcast. Duduk dulu. Hati-hati. Sedih. Kita masih makin taruh segala. Bang, buat ini baru lu datang. Nanti lu ojek kaget ya. Kagak dikasih makan ya. Mak, gorengan doang, bro. Ya, sisa 2. Nah, lu makan aja. Gua ini lu tahu nih. Enak ya berdasarkan makan Enak. Makan. Dapat enak. Ngapain udah gua sini? Gini loh, lu kan kemarin nongkrong kan sama Faisal kan. Lu pasti ceritain kan tentang Perang Sampit. Tuh Bapak Faisal tuh kemarin kan katanya ikut tuh Perang Sampit. Coba deh lu gini deh, lu ceritain gimana tuh Perang Sampit. Coba. Mana tahu tuh. Lu kuat gak dengernya? Nah, kuat banget siap banget nih. Kita hebat ya, Dut deh. Masalahnya ya, Perang Sampit itu serem banget, bro. Sit deh, serem ngape? Kepala berserakan jalan. Darah di mana-mana di jalanan. Serius lu? Ya, serius. Bapaknya Faisal yang minum darahnya. Aduh. Nggak percaya. Kan Bapak Faisal orang Madura dia kan kalah. Iya. Bapak Faisal dia kalah. Orang Madura kalah. Nah. Mau langsung nggak? Langsung. Boleh. Pas gue minum dulu lah. Kopi minum ikutin. Udah, gue ya. Rokok nggak boleh rokok. Jangan. Nggak boleh. Minum dulu. Kita pelanggaran. Makan dah tuh gorengan dah. Kenapa nih blokir lagi akunnya? Dah, Terus lu. Ikhlas. Ya udah. Mulai. Lu pokok dulu. Coba deh. Oke nih ya. Jadi Perang Sampit itu dimulai pada tahun 2001. Lebih tepatnya tahun 2001 bulan Februari harus ya. Februari itu. Awal mulanya kenapa? Lu tahu kan? Orang Dayak ini punya peraturan yang ketat. Tahu tuh. Di suku di Indonesia. Peraturannya ketat banget nih. Itu dimana kalau kata ada pepatah ya. Dengerin gak ya? Mana ada pepatah? Dimana bumi berpijak, situ langit dijunjung. Ganteng banget. Nah, orang Madura sebagai pendatang atau transmigran ya, transmigran itu dia nggak apa ya, nggak ngikutin peraturan sukunya dan suku Dayak. Banyak melanggar peraturan dari yang udah ditetapkan di suku Dayak itu tuh. Maka orang Dayak pada marah orang Dayak. Nah, gara-gara dari situ ya, orang Dayak sebagai orang asli di situ yang punya tanah di situ dari dulu tinggal di situ, dia nggak terima kalau orang-orang Madura tuh nggak bersifat nggak senonoh lah. Ya, Senonoh gimana tuh? ya paling kayak kalau misalnya peraturan di Dayak itu apa ya, gue nggak tahu pasti banget sih ya. Tapi contohnya nih, misalnya kan orang Madura kan pasti kalau udah terus ke warung. Iya tuh. Betul banget. Warung di mana-mana itu Ami Kiamat ada di mana-mana. Warung tuh. Warung. Nah, mungkin salah satu kayak gitu orang Dayak gara-gara diinvasi perekonomian sama orang Madura buka warung, orang Dayak jadinya penghasilan sulit tuh gara-gara apa sih warung-warung diambil aja sama orang Madura. Jadi orang Dayak ini dari kaki nih. Kalian kasih tempat. Madura dia orang ekonominya tuh kayak diinvasi lah sama orang-orang. Padahal tanah mereka sendiri. Tanah Dayak. Parah banget tuh ya. Awal mulanya itu ya gimana harus jelasin tuh awal mulanya. Jadi ketika nih sebenarnya selain dari ada invasi ekonomi, yang pemicunya ini sebenarnya udah dari lama, dari tahun sekitar 1933.
emang Dayak sama Madura ini emang udah sering berantem lah, udah sering cekcok. Dari kamu Madura tuh. Madura Udah jauh tuh sebelum sebelum 2001 emang udah banyak berantem cekcok nih dua. Karena kenapa? Salah satunya karena kan ya tadi udah dibilang Fatan, orang Madura kan biasanya kerja keras, buka warung di mana-mana. Nah, dia di Kalimantan juga gitu. Dia banyak yang jadi bos-bos di tambang. Siapa? Orang Madura. Orang Madura. Bapak Ical. Bukan dong. Bapak Dia bebek, dia bebek. Bukan ke tambang. Bebek kayak Parah. Terus orang-orang suku Dayak asli nih yang emang hidupnya berdampingan sama alam, di mana-mana tinggalnya di alam. Nah, banyak yang nggak suka karena orang Madura ini terlalu mengeksploitasi secara berlebihan tanah-tanah alam di Kalimantan Dayak itu. tuh. Dayak. Aduh, kacau. Makanya dari situ mereka sering cekcokan, terus-terusan cekcok sampai hampir mau puncaknya nih 2001. Mereka itu cekcok karena ditambah provokasi juga. Provokasi apa tuh? Kan suku Dayak ini mayoritasnya Kristen. Nah, Madura ini Muslim. Ada nih yang ngeprovokasi. Kalau orang provokasi pemerintah orang Dayak yang agamanya Kristen ini nggak setuju ya. Kalau misalnya di Kalimantan Tengah ya, Kalimantan Tengah itu pemerintahan itu banyak orang Islam. Orang Islam, Dia orang nggak Madura. setuju. Makanya provokasi. Ya mereka membayar waktu itu 15 juta. Lah dulu 15 juta banyak banget ya. Set, udah kayak 2M kali itu ke sekarang. 2M. Fokus dulu ya, fokus dulu ya. Ada banyak. 15 juta zaman dulu itu ya paling kalau sekarang berapa juta. Diprovokasi dari situ, makanya saya kalau nggak suka berantem. Berarti Awal mulanya tuh cuma permasalahan perseorangan. Iya, Ya, awalnya tuh yang dikeroyok. orang Dayak ya, Orang Dayak. dikeroyok sama orang Madura. Gue nggak tahu namanya siapa, lupa lah gue namanya. Faisal banyak nggak tahu juga namanya. Lupa juga dia rumah ya. Ya, terus sama orang-orang Madura, Ya. itu dibakar balik rumah orang Dayak. Iya, Perkampungannya tuh. Perkampungannya. desa-desa yang dibakar semua nih. Iya. Nggak dibakar semua, cuma satu rumah. Rumah provokasinya. Rumah provokasinya lah, ya kan, rumah provokasinya. Nah, karena dari situ, ya kan, di desanya itu, di desa Kota Sampitnya itu perang nih, ya kan. Perang. Awalnya cuma gara-gara bakar rumah. Pertama itu yang punya masalah siapa? Madura dibakar Dayak sama orang Madura ya, nyari Iya. sama orang Dayak. Jadi tuh kayak si yang itu gara-gara yang tadi tuh, yang invas tadi. Nah, terus orang Dayak nggak pada terima. Nah, ada nih di salah satu klub malam di Kalimantan. Iya, makanya orang Dayak serang sama orang Madura sampai mati 2 orang. Wah, kacau, mati. Direkam nggak tuh? Bukan ML loh, kalau di recall. Gue ke main ML puk. Mainnya makin nana. Badan gede pakai apa tuh? Badan gede. Pakainya nana. Lanjut aja. Nah, habis itu kan ditanganin sama polisi setempat. Tapi dari hasil polisi itu nggak ketemu siapa yang ngelakuin. Orang Madura. Jadi orang Dayak yang temen-temennya lah. Iya, yang temen-temen di situ nggak pada terima. Berit tuh ke perkampungannya, cek gila. Nggak ada, kosong. Gua, bener banget. Kosong tuh perkampungannya, nggak ada. Kira 3 rumah dibakar sama orang Dayak. Mobilnya, motornya, harta dibakarin semua. Kacau kata gua. Wow, itu perkampungan yang orang Madura tuh dibakar Iya, itu. sampai wah, orang Madura nih sampai ngungsi ke desa sebelahnya. Jauh juga berarti ya? Jauh. Udah kayak Bintara ke rumah lu sekarang. Oh, Jauh dong. Bukan apa? Nah, terus gara-gara dari situ doang, jadi konfliknya lebar. Pada saat ya orang-orang Dayak itu ngancurin perkampungan atau apa ya, kayak banyak orang-orang Madura yang di situ lah ya. Orang-orang Madura tuh banyak di situ gitu. Di sana itu kan dibakarnya orang Dayak. Orang Madura nggak terima, ya kan? Perang nih.
ya kan orang Dayak banyak yang bunuh, ya kan orang Dayak banyak yang bunuh, gara-gara itu tuh TikTok sana sini, akhirnya peperangannya luas ke kota gitu ya, Melebar kemana-mana. pada saat perang Sampit ini banyak senjata rakitan. Apaan tuh? Beceng rakitan. Senjata panjang tuh, itu rakitan tuh, bukan resmi. Nah, orang Madura apa orang Dayak ya? Lupa. Kayaknya tuh setahu saya ingat gue tuh orang Dayak. Dia pakai bom rakitan. Bom rakitan tuh itu buat nimbangin nih ya orang-orang Madura. Nah, pada saat perang Sampit, senjata utama itu senjata tajamnya apa nih? Madura pakai mana tahu ya? Celurit. Biasa itu celurit. Orang Dayak pakai celurit. Mandor tuh kayak mana tuh? Mandor kayak golok panjang Ya kayak pedang golok. Nah, pas perang Sampit ini, orang-orang Madura ini dikenal tahan senjata tajam. Katanya sih boleh rontek katanya. Berarti ilmu dibuat dong, ilmu dibuat tidak gua. Ilmu Dayak yang dibuat bosku. Apaan tuh bosku? Tau gak sih, pada saat perang Sampit ini banyak yang bilang katanya mandau senjata orang Dayak ini banyak yang terbang, ngincer pala. Ada apa? Dilempar tuh. Terbang sendiri dia. Ritual. Udah keselenana dong berarti. Itu kayak maskot, tombak. Iya. Ujung ke ujung. Kayak gitu. Pokoknya kayak gitu ya, banyak yang terbang. Bisa diterbang. Gua banyak nih ya orang-orang Madura nih yang kepalanya tuh berserakan di jalanan. Nah akhirnya tuh mereka tuh perangan kan yang gue bilang ya tadi ya, sampai ke lingkup provinsi, luas tuh, sampai ke lingkup provinsi. Akhirnya orang-orang Dayak, orang-orang Madura ini berhasil dikalahkan sama orang-orang Dayak. Tapi ada sisi positif dari orang-orang Dayak nih. Apaan tuh? Kamu denger gak? Mau dong. Kasih aja. Orang Dayak ini cuma ngebunuh orang-orang yang lawan. Jadi orang-orang ya yang ngisi di gereja atau di masjid itu nggak dibunuh sama mereka. Itu aman tuh, kita respect Respect banget. Dia bisa tahu siapa aja yang emang lawannya sama yang bukan. Karena dia punya ini Rick, orang-orang Dayak bisa mencium aroma orang-orang Madura nih yang lawan bisa langsung ditebas. Wah, Gila juga kata gua. Dia bisa nyium, bisa sampai katanya nih ya. Orang-orang Dayak nih kalau ngeliat orang Madura itu kepalanya bisa berubah. Nah, Berubah gimana? berubah jadi hewan, jadi sapi gitu. Ngeri kan? Gua juga kata gua, wah kacau banget nih. Ilmunya tinggi banget. Gue juga punya macan guys. Jangan dong. Ngeri macan lu. Bahaya. Lanjut. Ini juga ya ngeri banget. Udah mandau terbang sendiri Anda terbang sendiri. dari pala. Bisa ngeliat pala Bisa berubah ngeliat tuh. pala orang berubah yang orang Madura. Bisa cium. Bisa ngebedain juga nih aroma antara orang Madura sama yang bukan. Orang Dayak. Orang Dayak bisa aroma. Senyum. Makanya kata gua, ya Aromanya apa aja tuh? aroma stroberi kata gua. Stroberi kali, aroma stroberi. Berry. Cerita sedikit ya. Peperangan ini berarti Maret ya? Maret. Jadi lumayan lama nih terjadi Maret berarti sebulan. Cuman sebulan perang gak mandang orang dan perang cuma satu suku nih. Perangnya bukan satu suku perang antara suku tapi satu daerah, satu bangsa. Satu Indonesia perang bos. Itu goblok itu. Aduh, sorry. Ini merupakan sejarah kelam Indonesia yang nggak boleh diulangin lagi karena perang ini serem banget nih. Ya, orang dulu ya di jalanan di Sampit di situ di Palangkaraya. Ya, pusatnya kan Palangkaraya nih kali tengah. Itu sampai kepala-kepala daerah-daerah itu berserakan di jalan. Kepala-kepala orang Madura, kepala-kepalanya orang Dayak itu benar-benar berserakan mengajak gua busuk banget nih orang bangun yang udah. Coba nih. Sorry kan bentar. Ada yang Tuang berisik, ada yang berisik banget. Oke. Nah, aduh. Nah, oke. Kita lanjut lagi nih. Ini yang perubahan semoga berhenti lah ya. Bisa berhenti banget lagi berhenti dia. Fisik. Lanjut ya. Tadi gimana? Tadi tuh berakhir. Nah, Maret. Mulai lagi gak apa-apa. Kita rada teriak dikit. Agak bisik, sorry ya. Nah, perang Sampit
itu berakhir pada bulan Maret. Maret tuh. Jadi ya, Maret, pertengahan Maret lah. Berhentinya itu dibikin perjanjian antara suku Madura dan Dayak. Makanya di kota Sampit, Kalimantan Tengah itu ada monumen perang Sampit antara suku Madura sama Dayak. Tetapi yang gue tahu sampai sekarang ini nggak ada perjanjian resmi kalau mereka damai. Itu masa gua bunyi. Ya. Udah damai, cuma belum ada perjanjian tanda tangan secara tulisan. Secara pemerintah dan secara tertulis belum ada nih tanda tangan kalau mereka nih udah damai, ya kan? Pada omongan doang. Ya, omongan antara kedua pimpinan suku harusnya. Cuman kita kan nggak ada yang tahu nih, karena kan udah aman ya, tahun 2001 udah 7 tahun lebih lah peperangan Sampit itu terjadi. Jadi ya peperangan Sampit ini sudah banyak disebut lah sama orang-orang luar. Ya, satelit-satelitnya luar itu pada saat itu dia merupakan perusahaan entertainment asal Inggris itu sampai ngeliput peperangan Sampit itu gimana. Nah, selesai lah nih perang Sampit, dimana pada saat itu warga-warga Madura nih kakek ngumpul. Tahu nggak sih kejadiannya Palestina? Tahu. Ya, satu perkumpulan untuk korban perang Sampit dan itu orang Madura semua. Itu mirip banget tuh di Gaza. Ya, cuman kan bedanya pada saat itu perangannya sangat tajam ya. Tapi yang ketiga yang kayak gitu, orang-orang Dayak itu tebas-tebasin kepala orang-orang Madura itu tuh diarak kepalanya, diboncengin kampung. Iya, itu menandakan bahwa mereka memenangkan perang antara dengan Madura. Selesai lah ya pada saat bulan Maret, dan dalam peperangan ini terbukti yaitu salah satu pemerintahan orang Dayak, pemerintahan orang Kalimantan asli dari Tapanuli. Iya, dia nggak setuju kalau misalnya yang tadi baru bilang di awal, nggak setuju bahwa orang-orang Madura atau orang-orang Muslim yang menguasai pemerintahan di Kalimantan, karena pada saat itu agama di sana itu non Muslim, ya. Jadi mereka takut kalau misalnya orang-orang Madura ini bakalan menguasai ekonominya, karena kan ekonominya waktu itu yang gue bilang tadi dikuasain sama orang-orang Dayak. Jadi orang-orang Madura orang-orang Dayak setelah ya di situ. Bukan orang-orang Dayak setelah kira peperangan terjadi. Itu gitu doang. Itu serem banget lah pokoknya. Ngeri. Jangan sampai lah kayak gitu lagi diarak, kata sunat kali ya. Kemudian diarak malah duduk. Ngeri. Makanya kalau diarak orang bocah kecil yang disunat. Ini kepala, bro. Potong. Serem gak lu? Jadi serem banget. Kacau. Atau kesel gue denger itu tukang las. Banget emang. Kita mohon maaf ya teman-teman ya. Kelasnya berisik karena kita di hutan kota dan di tengah-tengah perumahan ya. Jadi yang ada di situ pelumin aja wajar lah. Udah gitu doang kita nih. Ya, udah. Lu manggil lu sini cuma gue ceritain doang. Iya, ceritain doang. Biar tahu. Kita kagak tahu ya dunia. Iya. Lu paham kan ininya? Paham. Ya udah dah, gue mau berkabut ya nih. Gue pergi. Buru-buru banget nih, mau ke Amerika. Amerika gua. Mau ikut konser. Konser apa tuh? Konser apa? Mau konser apa? Udah yuk. Gua makasih. Hati-hati. Nah, guys. Jadi gitu guys, cerita dari perang Sampit yang udah diceritain oleh teman kita, yaitu Fatan dan Torik. Nah mereka kan kemarin nongkrong nih bertiga nih sama Faisal. Faisal tuh ceritain perjuangan bapaknya yang ikut perang Sampit. Dan gua juga gitu. Ya gitu ya ya. Iya. Nah sekarang nih kita nih udah ngerti nih sejarah dari perang Sampit. Dia tuh dari yang awalnya Madura nih konsentrasi pasti perekonomian dari warga Dayak ini. Nah, makanya kan gue juga gitu. Dari apa sejarah dari perang Sampit tersebut. Nah, iya. Ya udah deh, gitu doang kali ya podcast kali ini. Mungkin selanjutnya kita bakal bikin podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya di Indonesia juga. Apabila ada tugas dari sekolahan kita akan bikin podcast. Betul banget. Ya Dut ya. Namanya apa tuh nama podcastnya? Podcast Kantik. PWK kedua guys. PWK kedua. Yaudah jadi kita ya guys. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin cabut. Bye. Nah, sekian podcast dari kami, podcast Warung Kanti yang telah mempersembahkan cerita tentang peperangan Sampit. Jadi serem banget ya. Serem banget. Ngeri banget dah. Jadi di sini ceritanya
Saya sama Torik yang ngejelasin peperangan Sampit yang jadi narasumber. Narasumbernya nah. Saya dan Ilyas. Oh, saya si Dapa sama Ilyas yang jadi pras siapa? Jadi pras gua. Oke. Oke, mungkin itu aja sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine,